kalau ngelihat prosesnya yang seperti itu gitu ya, terus kemudian saat ini juga terjadi orang pimpinan tuh main lempar-lemparan, pimpinan institusi-institusi yang terlibat ini kan main lempar-lemparan ya. BKN bilang kami tuh cuma pelaksana gitu, penentunya KPK bilang kami nggak tahu apa-apa, yang tahu kan BKN, kami itu cuma menerima hasil dari BKN gitu. Sementara itu banyak orang gitu sudah berteriak mengenai tidak validnya tes inilah, cacat lah dan segala macam, dan berbagai macam kecurigaan lainnya. Lalu sebenarnya kemudian banyak pejabat berbondong-bondong mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan instruksi presiden, ini dilakukan dengan valid, dengan benar. Itu dasarnya apa? Saya yakin bahwa dasarnya nggak ada. Dan ini adalah kesewenang-wenangan yang nekat ya. Karena Pak Presiden sudah kasih arahan. Dan arahan Pak Presiden tepat. Karena apa? Dasar hukumnya banyak. Dari PP ada, dari undang-undang ada. Dan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 19, pemerintah dan DPR selalu mengatakan bahwa ada suatu komitmen bahwa peralihannya jangan sampai merugikan pegawai KPK. Ada putusan MK juga yang menguatkan hal itu. Jadi saya kira dari semua kaidah Pak Presiden sudah tepat menyampaikan. Terus kalau kemudian ada yang menarik-narik seolah-olah Pak Presiden itu sesuai dengan yang mereka lakukan, saya kira nggak tepat itu. Pak Presiden sudah menyampaikan dengan jelas dan kita semua menyimak gitu. Kalau yang mereka klaim kan tidak pernah kita tahu tuh. Apakah betul Pak Presiden mensetujui pola-pola yang dilakukan dengan cara melanggar hukum itu? Saya yakin tidak. Saya yakin Pak Presiden tidak akan mau untuk ikut-ikut atau mendukung hal-hal yang melanggar hukum. Iya, sebenarnya saya juga penasaran sih, Pak Presiden tahu nggak ya itu yang bypass peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pimpinan ini. Bang, kita ngomongin lagi deh sistem di KPK sejak revisi Undang-Undang KPK ini ya. Dalam kinerja gimana dampaknya? Tadi kan memang ada ya yang secara birokratis jadi harus ada perizinan yang bikin lebih lambat. Kita tahu angka OTT itu menurun drastis. Ada lagi nggak efek-efek lain dalam kinerja? Ya. Dampak lain itu diantaranya adalah ketika menjadi ASN, maka independensi pegawai itu jauh berkurang. Nah, ketika dia mau berkarir, sekaligus jawab pertanyaannya Mas Danang nih. Mas Danang Widoyoko bilang, Bang Novel, bagaimana perbandingan independensi antara KPK dengan undang-undang yang sekarang dengan penegak hukum yang lain? Independensi ini dalam praktik penyidikan antara KPK dengan polisi. Silakan aja ya Bang, digabungin tuh pertanyaannya. Kalau kondisi sekarang, saya khawatir penyidik Polri lebih independen daripada pegawai KPK yang ASN. Kenapa? Di Polri itu karir ditentukan oleh atasannya dari Polri sendiri, tidak melibatkan dari institusi lain. Tapi kalau KPK pegawainya adalah ASN, berkarir dia berkepentingan dengan institusi lain. Contohnya LAN, terus BKN, Kemenpan, KASN kalau ada pelanggaran. Jadi saya kira ini membuat KPK jauh lebih tidak independen. Dan saya kira itu merugikan kita. Padahal kalau kita bicara terkait dengan beberapa konvensi anti korupsi, itu ditentukan bukan cuma lembaganya yang diminta untuk independen, tapi juga pegawainya harus independen. Logikanya beginilah, kita kalau beratas korupsi itu melawan orang yang punya kekuasaan, punya uang banyak, dan punya pengaruh gitu. Terus kalau kemudian celah intervensinya banyak, kita mau berharap apa gitu? Itu yang menjadi sulit ya. Iya, oke. Jadi jelas ya Bang Danang juga sebenarnya sudah tahu sih dia. Mungkin buat pertanyaan untuk mewakili teman-teman yang lain yang belum tahu ya Bang Danang ya. Oke, Bang, ini ngomongin lagi nih mengenai sistem sejak revisi Undang-Undang KPK. Ini OTT kan memang jauh berkurang banget dibandingkan sebelumnya ya. Karena tentu saja limitasinya jadi jauh lebih banyak lagi. Dengar OTT yang udah cuma sedikitnya itu dilakukan oleh justru penyidik-penyidik yang sekarang kena depak itu. Benar nggak Pak? Ya, memang kasus-kasus yang belakangan ini, setidak-tidaknya yang Desember kemarin lah, itu orang-orang yang terlibat tim utamanya lah, itu masuk di kelompok 75 ini. Saya yakin kalau itu membuat saya tambah yakin bahwa upaya terkait dengan 75 orang ini memang upaya penyingkiran gitu. Bukan upaya proses yang wajar. Berandai-andai aja nih Bang, seandainya si orang-orang ini sudah tidak ada di KPK dari sejak kemarin-kemarin, OTT yang kemarin itu bakal terjadi nggak? Sulit ya jawabnya kalau berandai-andai. Tapi yang jelas begini, ke depan
kalau benar ini 75 betul-betul disingkirkan, saya yakin kawan-kawan yang lain akan berpikir 1000 kali untuk mau mau berbuat dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengungkap kasus. Karena resikonya begitu besar. Ini sebenarnya pertanyaan di banyak orang nih Bang. Banyak orang tuh ngomong gini, ya udahlah cuma 75 orang aja kan masih ada 1000 sekian, KPK-nya juga nggak bakalan kenapa-napa, masih tetap kuat. Terus bahkan ada yang ngomong gini, emangnya KPK itu Novel Baswedan aja gitu ya. Nah kira-kira proyeksinya seperti apa sih Bang gitu dengan 51 orang ini termasuk Bang Novel keluar, apa yang bisa kita harapkan terjadi di KPK? Ya kalau disebut bahwa KPK itu Novel Baswedan aja memang tidak. Karena di KPK juga ada banyak tokoh-tokoh lain. Masalahnya tokoh-tokoh lain ini masuk 75 semua. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan dari saya aja enggak. Dan kawan-kawan yang 75 ini bukan cuma penindakan saja, ada yang pencegahan, ada unit-unit lain, bahkan ada yang supporting. Bagian supporting yang selama ini suksesnya tuh nggak pernah kelihatan. Artinya ini mereka tuh faktor-faktor kunci semua. Kalau saya katakan setelah 75 ini apa, saya yakin kok kalau betul-betul 75 ini betul-betul disingkirkan, orang-orang baik yang mungkin masih ada di sana dan mereka punya semangat serius untuk berantas korupsi, mereka akan resign. Karena mereka merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu akan sangat berat. Jadi nuraninya malah digerogotin dari dalam ya karena nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu sangat tidak menguntungkan ya. Karena ketika itu dibiarkan, saya yakin benar-benar ini adalah upaya terakhir untuk membunuh KPK. Dan ini kesuksesan dari para koruptor yang sudah riset tadi saya katakan, yang sudah melakukan dengan dari cicak buaya 3 kali. Belajar sedemikian rupa, terus berhasil membuat kemasan yang menarik seolah-olah mereka sedang berjuang untuk NKRI, melawan kejahatan gitu ya. Jadi saya kira itu suatu hal yang sangat keterlaluan lah. Dan ini kekalahan kita. Dan yang paling penting adalah begini. Tadi di awal yang Mbak Anita katakan bahwa KPK dibentuk sebagai anak kandung reformasi dan lain-lain. Dan Pak Gus Dur salah satu yang tokoh yang meletakkan hal itu semua. Kita bisa lihat bahwa untuk membuat KPK lagi, seandainya KPK betul-betul dimatikan, maka butuh keadaan atau kerelaan dari para petinggi eksekutif dan legislatif untuk mau kemudian meletakkan pisau yang kuat untuk memberantas korupsi. Dan saya yakin keadaan itu hanya bisa terjadi kalau terjadi situasi atau kondisi masyarakat yang hampir serupa atau lebih dari 98. Artinya saya mau katakan hampir tidak mungkin itu terjadi. Masa kita harus melalui 32 tahun lagi sih sebelum bisa sampai di titik itu ya Bang ya. Ini menyedihkan banget. Dan itulah salah satu alasan kenapa saya 2019 mau resign dari KPK, saya batalkan. Karena saya bertemu dengan salah seorang petinggi anti korupsi di Malaysia ketika di acara-acara konvensi dan beberapa negara lain, saya diskusi, saya ngobrol. Kemudian mereka selalu mengatakan bikin lembaga anti korupsi itu nggak mudah. Butuh kerelaan dari para penguasa untuk mau membuat suatu lembaga yang betul-betul efektif untuk bisa memberantas korupsi. Dan itu sulit sekali. Maka sebisa mungkin tolong ditunggu kawan-kawan untuk bisa berbuat dengan baik. Sebenarnya saya masih penasaran sih, mau nanya ini cuman ragu-ragu gitu ya, takut kedengeran sama beliau yang tidak boleh disebut namanya itu. Soalnya saya pengen tahunya itu adalah gini, penyidik-penyidik dari kepolisian yang masih tersisa di KPK yang di luar yang terdepak ini, itu masih ada nggak yang punya militansi dan visi misi yang sama dan komitmen dan integritas yang sama gitu dengan teman-teman yang keluar? Atau sebenarnya ada tetapi mungkin juga dibalut ketakutan karena merasa ada tekanan-tekanan tertentu? Menurut Bang Novel gimana? Atau sebaiknya nggak dijawab? Gimana menurut Bang Novel? Gini, kalau penyidik dari kepolisian kan ada dua ya. Ada yang seperti saya sudah resign, ada yang masih aktif. Kalau masih aktif kebanyakan mereka itu junior ya. Jadi ketika kemudian mereka itu junior, maka pengaruhnya untuk bisa mendorong pengungkapan perkara memang tentunya tidak terlalu besar ya. Walaupun mereka cukup punya peran yang baik lah untuk bisa berbuat banyak di KPK. Tetapi problematika lainnya adalah ketika yang bersangkutan juga masih aktif sebagai anggota Polri, maka potensi terintervensi dari instansi asalnya itu besar. Itu dulu pernah ya ngerasain itu ya? Saya ngalami berulang-ulang, maka saya pilih untuk pensiun dini. Pertanyaan lagi adalah kawan-kawan lain yang di KPK yang masih masuk dalam lulus lah ya,
yang memenuhi syarat, apakah kemudian mereka masih bisa berbuat? Rasanya masih, tapi faktanya dengan kondisi yang sekarang mudah sekali untuk didepak, mereka juga pasti akan khawatir ya. Untuk bisa berbuat dengan sungguh-sungguh akan terdepak, ya pilihannya mereka akan ikut arus. Tapi itu sangat tidak diharapkan dalam konteks upaya atau perjuangan memberantas korupsi. Karena berantas korupsi memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan punya komitmen yang tinggi untuk bisa bekerja efektif. Termasuk menerima konsekuensi bahwa bisa sewaktu-waktu didepak hanya gara-gara nggak nurut sama atasan ya? Ya, seringnya begitu. Seringnya begitu. Kalau nggak nurut sama atasan itu kan sebenarnya kita berpikirnya adalah mengenai apakah atasannya beres apa enggak gitu kan. Benar. Kalau atasannya beres nggak nurut ya oke, mungkin Ya. kita bisa pertanyakan nih pegawainya. Tapi kalau atasannya nggak beres terus nggak boleh nggak nurut juga, berarti institusinya dong yang nggak beres. Nah ini kan Kalau- yang kita tidak inginkan. Gimana Ya. Bang? Kalau gini, kalau seandainya atasannya itu beres, ngasih perintah tidak dilaksanakan, maka pegawainya bisa kena pelanggaran kode etik. Jadi saya kira nggak perlu dikhawatirkan. Tapi problematikanya adalah kalau atasannya ini nggak beres, atau dia punya konflik of interest untuk melindungi orang tertentu, atau bahkan menerima suap yang kita nggak tahu gitu, sehingga punya sikap yang aneh gitu ya. Atau sewa helikopter tapi biayanya nggak sama dengan harga pasaran gitu ya? Di antaranya seperti itu. Maka ketika dia perintahnya ditolak, yang bersangkutan nggak bisa melaporkan kita. Karena masa iya, itu saya perintahkan untuk nutupi perkara si A, tapi tidak mau dilakukan, kita lapor kode etik, kan nggak bisa. Iya. Tapi kalau pegawai KPK-nya disuruh oleh atasannya untuk bekerja benar, dan kemudian tidak dilaksanakan, dia kena pelanggaran kode etik. Tapi kalau pegawai KPK-nya dalam posisi yang benar, disuruh oleh atasannya untuk berbuat salah, itu kode etik justru melindungi dia. Tapi kalau dia justru mengikuti perintah atasan untuk berbuat yang salah, maka dia berpotensi kena pelanggaran Komite kode etik etik. masih ada sekarang? Dewan pengawas sekarang yang mengambil alih. Oke, seberapa sering itu Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai pelanggaran etik? Ya memang kondisinya sekarang kan Dewan Pengawas kan beliau berlima ya. Dan kebanyakan dari beliau adalah orang-orang yang sudah usianya sudah banyak lah gitu ya. Dan tentunya itu kan berbeda dengan kalau dulu pengawas internal anak-anak muda ketika mendapat pekerjaan itu jauh lebih cepat lah ya. Jadi ketika terkait dengan kondisi sekarang pelanggaran dugaan pelanggaran etik banyak, tentu responnya nggak secepat dulu gitu. Iya. Itu keyakinan saya seperti itu. Oke, soalnya saya dengar-dengar juga nih bukan kasus ya, misalnya berita-berita mengenai misalnya pimpinan itu kalau misalnya yang datang gitu pejabat Iya. BPK gitu misalnya, itu langsung kucuk-kucuk menjemput di depan gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya ya nggak tahu dengan helikopter dan segala macam itu kan sebenarnya pelanggaran etika yang paling tidak dari kacamata saya ya, Iya. pelanggaran etika yang cukup mencoreng nama KPK Betul, gitu ya. Dan itu etika yang selama ini udah benar-benar ditegakkan dengan sangat Iya. kuat gitu. Dan kejadiannya udah cukup lama gitu. Apakah Iya. memang tidak ada apapun gitu dari Dewas untuk ngomongin mengenai atau intervensi atau membuat keputusan apapun mengenai ini? Saya juga sering diskusi dengan beliau-beliau di Dewan Pengawas. Memang dulu kalau ada pejabat KPK menjemput pejabat yang akan diperiksa, itu pelanggaran etik yang serius ya. Sekarang nggak serius? Sekarang nggak tahu, beberapa kali terjadi memang. Pelanggaran Dan non etik. harusnya nggak boleh ya. Begitu juga dengan yang kasus yang tadi yang dikatakan terkait dengan sewa helikopter gitu kan. Iya. Ternyata kan hanya diputus karena bergaya hidup mewah ya. Tidak diputus karena mendapatkan ini ya, diskon ya. Tapi kalau cara mengklarifikasinya hanya ditanya kepada yang bersangkutan, terus ada kwitansi, terus ditanya kepada regulator yang punya bukan regulator, operator yang punya helikopter, itu kan nggak lazim ya. Biasanya orang yang bukan investigasi namanya ya. Iya, harusnya kan dikonfirmasi dari pihak lain atau cara tertentu. Tapi kalau konfirmasinya begitu, ya itu sulit untuk bisa melakukan upaya penegakan kode etik dengan baik. Jadi apa yang akan terjadi dengan KPK ketika kode etiknya sendiri juga tidak ditegakkan, Bang? Ya, memang itu permasalahan serius lah. Kalau di KPK atau dimanapun lah ya, hukum itu akan tegak itu kalau disegerakan dilakukan. Ada kepastian orang yang bertindak akan diberikan sanksi. Terus tidak bisa dikondisikan. Itu yang kemudian akan membuat hukum itu efektif. Dulu ketika saya awal-awal di KPK, saya mengalami itu. Dimana kalau saya kemudian tadi yang saya katakan
bepergian bertemu dengan orang dibayari itu saya takut gitu. Karena saya meyakini bahwa akan segera ketangkap, ketahuan dan akan diproses awal-awal dulu. Tapi setelah lama-lama menjadi kesadaran gitu ya. Hal ini yang harusnya terjadi. Tapi kalau kemudian masalah kode etik itu lemah, penegakan kode etik itu lemah, tentu implikasinya kemana-mana. Dan itu bisa menjadi kebiasaan dan kebiasaan buruk yang terus dilakukan nantinya. Jadi suram sekali gitu ya masa depannya KPK ya. Bukan cuma KPK tapi pemberantasan korupsi gitu secara keseluruhan itu pasti akan kerasa banget pelemahannya. Kita biasa bergantung sama sebuah institusi yang gagah banget, nggak mau peduli ini jabatannya apa, lagi aktif menjabat atau tidak, di level mana. Kalau memang berhasil menemukan alat bukti yang cukup, disikat gitu kan ya. Sekarang kan kita nggak tahu nih gitu. Kelihatannya KPK jadi kelihatan seperti macan ompong. Masih macan apa enggak saya nggak tahu. Apakah udah berubah jadi anak kucing saya juga nggak tahu gitu. Tapi kita ngelihat bahwa ada perubahan yang akan sangat signifikan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh KPK, dan tentunya itu juga akan berdampak pada kinerjanya teman-teman aktivis anti korupsi semuanya ya. Nah sekarang nih Bang, saya mau bawa kita beberapa menit terakhir, 20-an menit terakhir pertemuan kita nih untuk menarik ini ke dalam konteks demokrasi nih Bang. Kan tentu saja kita tahu gitu bahwa yang namanya demokrasi ketika dia sehat adalah ketika justru korupsinya itu semakin tinggi demokrasinya biasanya tingkat korupsinya rendah, itu biasanya memang berbanding terbalik. Dan kita juga tahu bahwa kalau misalnya semakin tinggi demokrasinya maka kebebasan kita untuk bersuara itu juga semakin tinggi dan memang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Yang artinya kalau ada proses-proses pelemahan kayak KPK sekarang, maka publik juga mampu untuk mengexercise haknya itu gitu untuk bicara. Tetapi sekarang kita ngelihat bahwa publik ketika menyuarakan suaranya itu dapat gangguan. Gangguan pertama ya tadi itu yang dibungkus dengan narasi-narasi jahat tadi. Yang kedua belum lagi serangan-serangan gitu ya. Kalau tadi pegawai KPK banyak banget terima serangan-serangan fisik, serangan-serangan narasi, terus dipersuasi untuk kompromi dan segala macam, di framing juga. Sebenarnya teman-teman aktivis dan teman-teman jurnalis itu juga merasakan hal yang sama gitu ya. Mereka sering banget menerima ancaman, bahkan ada jurnalis-jurnalis yang dikriminalisasi, bahkan didoxing, dipersekusi. Terus aktivis-aktivis anti korupsi itu banyak menerima serangan-serangan cyber gitu ya peretasan akun lah dan segala macam. Nah, kira-kira nih Bang, menurut Bang Novel sendiri kalau kita bicara demokrasi dengan pelemahan KPK sekarang, apa sih yang terlihat di masa depan kita? Ya, memang kita tahu ya belakangan ini memang demokrasi kita sedang sakit ya. Tentunya kalau melihat itu semua terjadi, problematika utama saya justru saya ingin menarik dari sisi yang sesuai dengan keahlian saya lah, penegakan hukum. Kita bisa lihat demokrasi